warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Akuntansi Internasional jurusan Audit, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pamulang. Di sini kami akan membahas materi mengenai komparasi akuntansi ataupun perbandingan akuntansi antar dua negara. Nah, negara yang akan kita pilih adalah negara Indonesia dengan negara Kanada. Oke, maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk menjelaskan nih detail-detail dari apa sih komparasi akuntansi antar dua negara yaitu Indonesia dengan Kanada tersebut. Oke, ada Yusnia, Andi, Eri, Santi, dan saya sendiri. Masuk ke materi. Halo, nama saya Yusnia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi yang ada di Indonesia. Dalam pembahasan akuntansi di Indonesia, kita akan membahas mengenai standar akuntansinya, pasar modal, dan auditnya. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia itu ada 5. Yang pertama adalah PSAK IFRS. PSAK IFRS merupakan standar akuntansi yang dibentuk oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dengan mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS. Dalam PSAK IFRS terdapat aturan baku mengenai pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan bagi para perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik dan terdaftar di pasar modal. Kedua adalah SAK Etap. SAK Etap merupakan standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik namun memiliki keperluan untuk menerbitkan laporan keuangan kepada para pihak eksternalnya. Dalam SAK Etap tidak mengacu pada SAK umum, namun relatif sederhana dalam pengaturannya. Yang ketiga adalah standar akuntansi syariah, yang merupakan standar akuntansi yang ditujukan bagi entitas yang melakukan transaksi syariah, baik perusahaan lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Penerapan standar akuntansi syariah ini mengacu pada SAK umum yang berbasis syariah dengan mengacu pada fatwa MUI dengan penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, dan istisna. Yang keempat adalah SAK EMKM, yaitu standar akuntansi yang ditujukan untuk pelaporan keuangan bagi usaha kecil, mikro, dan menengah dengan UU nomor 20 tahun 2008 sebagai acuannya. Yang kelima adalah standar akuntansi pemerintah, yaitu standar akuntansi yang berisi aturan baku untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan ini terdiri dari 2 jenis, yaitu laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya adalah pasar modal. Pengertian pasar modal menurut UU nomor 8 tahun 1995 yaitu pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal di Indonesia sendiri masih sangat asing bagi masyarakatnya. Kenapa bisa sangat asing? Karena pertama, minimnya pengetahuan mengenai investasi di pasar modal. Yang kedua, terkesan rumit dan sulit untuk dipelajari. Jadi, jarang dilirik oleh investor konvensional si pasar modal ini. Selain itu, kurang berkembangnya pasar modal di Indonesia karena para entitasnya lebih suka kredit di bank daripada menjadi anggota pasar modal dengan menjualkan efeknya kepada publik. Selanjutnya adalah mengenai audit di Indonesia. Audit sendiri merupakan suatu pemeriksaan terhadap bukti terkait mengenai pernyataan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan keuangan yang diaudit tentu lebih menarik minat investor dan tentunya lebih dipercaya oleh pihak internal maupun eksternal. Selain itu, keadaan audit di Indonesia beberapa tahun ini mendapat respon atau apresiasi yang positif dari Bank Dunia. Disebutkan bahwa penilaian Bank Dunia terhadap penerapan standar internasional akuntansi dan audit Indonesia mengalami perkembangan sehingga meningkatkan transparansi. Perkenalkan, saya Andi Prastio. Pada video kali ini akan membahas mengenai akuntansi di negara Kanada. Sebagai negara maju, Kanada juga mempunyai standar akuntansi pemerintahan yang digunakan di negaranya, karena masing-masing negara mempunyai standar yang berbeda untuk akuntansi pemerintahannya.
Begitu pula yang ada di Kanada, yang pasti akan sangat berbeda dengan akuntansi pemerintahan di negara kita, yaitu Indonesia. Mungkin standarnya akan lebih rumit. Namun, Kanada termasuk negara yang cukup hati-hati dalam mengadopsi IFRS. Hal ini dapat terlihat dari sikap Kanada yang memberikan waktu transisi lebih panjang untuk beberapa industri tertentu yang dirasa butuh persiapan lebih panjang. Sebagai negara yang memiliki ikatan sejarah dengan Inggris, Kanada juga menganut sistem hukum umum seperti di Inggris, di mana memiliki karakter berorientasi terhadap penyajian wajar, transparansi, dan pengungkapan penuh dan pemisahan akuntansi keuangan dan pajak. Sebagai salah satu negara G20, Kanada sudah mengadopsi secara penuh International Financial Reporting Standard atau IFRS pada tahun 2011 dan meninggalkan US GAAP. Adopsi IFRS di Kanada tidak tanggung-tanggung karena semua perusahaan publik di Kanada hanya punya pilihan menggunakan IFRS dalam menyusun laporan keuangannya. IFRS yang berlaku pun langsung bersumber dari IASB. Kanada merupakan negara bekas jajahan Prancis dan Britania Raya yang menjadi anggota La Francophonie dan negara persemakmuran. Kanada juga merupakan negara industri dan teknologi maju, berkecukupan dalam pengadaan energi dikarenakan tersedianya bahan bakar fosil, energi nuklir, dan tenaga hidroelektrik. Kanada juga termasuk dalam The Group of 20, G20, Finance Ministers and Central Bank Governors. Pelaporan keuangan di Kanada telah mengalami perubahan yang luar biasa sejak standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS telah diadopsi sebagai Canadian Standard Akuntansi Keuangan untuk perusahaan publik akuntabel dan entitas bisnis pemerintah. Saya Erianti Agustin. Di sini saya akan menyampaikan tentang perbedaan akuntansi di negara Indonesia dengan akuntansi di negara Kanada. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh teman saya, akuntansi di Indonesia memiliki standar akuntansi keuangan atau yang disingkat dengan SAK. Nah, SAK ini merupakan terapan dari IAS atau International Accounting Standard, lalu merupakan penerapan juga dari IFRS atau International Financial Reporting Standard. Di Indonesia yang kedua adalah SAK ETAP. Nah, SAK ETAP ini adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, selanjutnya ada standar akuntansi keuangan syariah. Lalu ada SAP, standar akuntansi pemerintah. Antara GAAP dengan IFRS yang pertama terletak pada persediaan, di mana persediaan dalam metode GAAP menggunakan 3 metode, yaitu metode LIFO, dan average. Sedangkan standar IFRS hanya menggunakan LIFO dan average. Lalu dalam laporan keuangan biasanya GAAP muncul pos luar biasa, sedangkan di IFRS tidak ada pos luar biasa tetapi diganti dengan pendapatan konferensi lainnya. Lalu GAAP merupakan standar yang berbasis aturan, sedangkan IFRS berbasis prinsip saja. Yang selanjutnya dalam mengukur aset, GAAP menilai aset secara historis, sedangkan IFRS menilai secara nilai wajar. Yang terakhir pada fokus laporan keuangan, di mana GAAP fokus pada laporan laba rugi, sedangkan IFRS fokus pada laporan posisi keuangan. Saya, Santi Septiani, ingin melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya mengenai sistem akuntansi yang digunakan di Indonesia dan sistem akuntansi yang digunakan di Kanada.
Sebelumnya, Indonesia ataupun Kanada sama-sama mengacu kepada GAAP untuk pelaporan keuangannya. Namun pada tahun 2011, Kanada lebih dulu mengadopsi IFRS atau International Financial Reporting Standard. Dan pada tahun 2011, Kanada belum sepenuhnya mengadopsi IFRS. Kenapa? Itu terbukti dari waktu yang diberikan oleh Kanada untuk beberapa industri yang dinilai membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk peralihan tersebut. Menyusul Kanada tahun 2012, Indonesia mulai mengadopsi IFRS juga. Namun Indonesia sendiri untuk peralihannya sudah diwacanakan sedari tahun 2008, namun baru terrealisasi di tahun 2012. Jadi dapat disimpulkan untuk pelaporan keuangan sebagian besar sama karena kedua negara ini mempunyai satu acuan yang sama, yaitu IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, akan muncul pertanyaan, kenapa kedua negara ini beralih untuk pelaporan keuangannya dari GAAP kepada IFRS? Jawabannya tentu ingin mendapatkan laporan keuangan yang lebih relevan, yang lebih akurat, dan laporan tersebut dapat dibandingkan untuk menghasilkan informasi yang lebih valid untuk akun aktiva, hutang, ekuitas, ataupun beban perusahaan. Oke, sampai pada tahap terakhir ini, penutupan, di mana bahasan dan penjelasan tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kami terkait mengenai komparasi akuntansi antar dua negara, yang dimana kami memilih negara Indonesia dan negara Kanada. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak terkait, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menonton video ini. Semoga video ini memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Kalau begitu, kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.